Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya samakan dengan eh, kelas yang lain ya. Jadi style saya juga ngajar sama juga mata kuliah sistem TIK, sistem operasi. Kemarin sudah saya instruksikan kan tugasnya, sudah dikerjakan ya. Yang WA baru satu orang, begitu. Tapi saya sudah share itu eh link YouTube, tapi itu isinya itu materi sama ada tugasnya. Ini saya ini saya record juga, nanti saya upload di YouTube. Jadi suara-suara kalian ini mudah-mudahan masuk. Nanti saya kirimnya di email. Iya, email atau WA juga. WA. Di foto gitu kan, ditulis, jadi foto. Kalau pakai Temanmu nih, kayak pakai gini temanmu. dokumen nggak bisa, Sat? Atau seperti ini nih. Ini temanmu nih. Pakai dokumen bisa nggak, Sat? Nah, Bisa. ya. Ini yang kita laptop. Ini tugasnya teman kalian. Terlihat ya. Ini kurang lebih seperti inilah. Nah, resumnya boleh diketik atau ini kalau ini saya apresiasi lah ditulis tangan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti dikirim WA juga monggo. Yang jelas saya bisa baca. Baik, hari ini saya tambahkan materi sistem operasi. Jadi nanti ini juga ada di YouTube saya sih sebetulnya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ngerasa, oh apa sih, tinggal ditonton saja, nanti saya share linknya. Tapi perlu saya jelaskan live juga. Jadi hari ini insya Allah kita belajar tentang definisi, kemudian fungsinya apa, ada kaitannya sama materi lalu, jadi tentang desain sistem. Karena teman-teman ini kan rata-rata pengajar ya, ya setidaknya tahu lah. Bukan berarti teman-teman akan menjadi programmer atau menjadi software engineering, bukan. Tapi ya setidaknya tahu lah. Kalau misalkan teman-teman mau order software atau order aplikasi kan setidaknya bisa tahu-tahu sedikit lah. Gitulah. Fungsi kalian ikut kuliah saya tuh ya kayak gitu aja. Bukan sebagai operator. Nah, eh, biar gampang begini. Jadi sistem operasi itu kalau kalian punya komputer, Pak di HP kalian coba cek. Kalian pakai HP atau ada yang pakai komputer? Pakai HP, Sat. Nah, Pakai hand. coba bisa sambil buka aplikasi lain nggak? Kalau sambil nge-zoom gitu, bisa ya? Bisa, Sat. Di kalau di HP saya kan Vivo ya. HP saya di Vivo, terus di pengaturan tentang ponsel. Sebentar. Atau di pengaturan, terus di pengelolaan sistem, nanti ada tentang ponsel. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Saya bukan screenshot. Bukan bukan share screen. Nggak ngetaruh, Sat. Nggak ketara ya. Sebentar. Jadi kalau di HP kalian itu kan Android ya. Ada yang pakai ini iPhone. Sini siapa pakai iPhone? Oh, berarti Android semua ya. Jadi HP kita itu kan bisa nyala itu karena apa ya? Karena ada
Kalau HP saya itu kan Vivo. Saya itu pakai sistem namanya Vantage OS. Mungkin HP kalian ada Samsung gitu kan, berarti kan sistem operasinya adalah Samsung. Ada versi, minta minta update. Nah, itu yang di-update itu adalah sistem operasinya. Jadi kalau ditanya sistem operasi itu apa? Ya software gitu ya. Kalau di HP kita itu kebanyakan Android ya, sistem operasi Android. Di sini ada yang pakai iPhone? Nggak ada Ustaz. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Mungkin ada. Nah, iPhone sebentar. S itu banyak ya, banyak sekali. Lihat HP saya, lihat lihat layar saya. Intinya OS itu software yang di dalamnya itu ada sistem. Sistem yang di dalamnya bisa diinstal software gitu. Jadi yang menjalankan hardware itu bisa dibilang sistem operasi. Kalau pelajaran kemarin kan kita belajar tentang arsitektur komputer ya. Misalkan kita mau bikin seorang ustadz gitu ya, butuh spek komputer yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah, itu kalau kita beli komputer ya, kan kita bisa milih gitu. Komputer yang apa? Yang Apple kah atau yang Windows kah atau yang Linux. Nah, mungkin yang agak asing itu Linux ya. Karena kebanyakan orang yang pakai Linux itu orang-orang yang kebutuhannya bikin sistem, bikin software atau programmer. Nah, kalau kebanyakan kita kan butuhnya cuman komputer biasa ya pakai sistem OS Windows gitu. Tahu Windows ya? Tahu Ustaz. Tahu ya. Sekarang Windows berapa yang terakhir? 11 Windows 11 ya. Windows 11. Ya intinya Windows 11 itu apa? Yaitu OS gitu ya. Operating system. Jadi sistem yang menjalankan hardware. Nah, lalu saya mau bertanya, bisa nggak Ustadz komputer kita itu diinstal Mac gitu ya, atau diinstal Mac OS gitu? Jawabannya apa kira-kira? Halo? Kira-kira tergantung laptopnya nih Ustaz. Ya, HP, sorry, laptop saya ini kan mereknya Dell, ya. Saya install Windows. Ini saya pakai Windows. Tapi laptop saya itu sebetulnya bisa di apa namanya dipasangin OS yang lain. Ya mungkin kalau kita punya master dari macOS ya bisa diinstal macOS gitu. Kalau misalkan kita butuhnya Linux ya bisa diinstal Linux. Apakah bisa satu device atau satu komputer itu dipasang lebih dari satu OS? Ada yang bisa jawab nggak? Komputer kita dipasangin lebih dari satu OS, kira-kira bisa apa enggak? Gimana tuh? Bisa nggak? Coba di chat. Jawabannya apa? Halo? Nggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Ya, misalkan kita punya laptop. Nah, laptop itu kita pasangin selain Windows gitu. Jawabannya bisa. Nah, tapi ternyata saya tetap butuh Windows. Jadi di komputer saya itu ada lebih dari satu sistem gitu. Itu bisa. Jadi ada Windows tapi juga ada Linux. Gimana tuh kok bisa? Jadi apa namanya? Kan kalau kita punya komputer itu kan ada memorinya kan? Coba perhatikan layar saya itu kan memorinya ada kan? Punya saya itu
totalnya ada berapa giga itu? Ada 200 berapa itu kalau di total? 200. 237. Nah, jadi memori saya itu segitu. Nah, kalau mau dipasangin Windows berarti di split, dipotong gitu. Kayak kue itu dibagi dua. Jadi mungkin setengahnya itu dipasangin sistem Linux gitu ya. Sisanya dipasangin Windows. Itu bisa. Tapi kalau kita butuh gitu ya. Kalau buat gaya-gayaan oke, tapi kalau cuman buat gaya-gayaan buat apa gitu kan. Tapi kalau memang butuh gitu ya, ya monggo silahkan. Nah, eh kita ini kan zamannya sudah instan ya. Zaman instan itu kalau kita menjalankan sebuah aplikasi itu kan tinggal eh, klik 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 gitu kan. Kalau install apa tuh kan tinggal next 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 terus klik OK begitu kan. Nah, itu dari sudut pandang pengguna. Nah, saya akan mau sedikit bercerita zaman dulu itu, zaman orang tua kita dulu ya, yang mungkin eh, tahun berapa? 90 ya. Itu ada namanya OS jadul, namanya MS-DOS. Ada yang tahu MS-DOS? Pernah dengar? MS-DOS tahu ya? Pernah dengar atau belum pernah dengar atau baru pertama kali dengar? Belum Sat. Baru pertama kali, Sat. MS-DOS. Jadi MS-DOS itu eh, jadi kalau misalkan kita nyalakan komputer itu bukan seperti kita apa namanya? Seperti kita nyalakan komputer kita tinggal klik, kita tekan tombol on gitu ya. Itu booting Windows, terus muncul masukkan password, terus klik OK, muncul ada dashboard seperti yang kita lihat sehari-hari. Nah, zaman orang tua kita dulu, zaman tahun 90, itu bentuk komputer itu ya tampilannya itu berupa kata-kata ya gitu. Saya kasih contoh misalkan. Tahu ini ya, MD tahu ya? Belum Sat. Tahu, Sat. MD Tahu, itu Sat. Komempron. Jadi ini saya mendemokan seakan-akan saya sedang berada di komputer yang menggunakan MS-DOS. Jadi pakai sistem yang berbasis kata-kata aja. Isi tampilannya itu ya seperti ini gitu. Jadi, mau bikin folder, mau bikin apa namanya file dokumen itu seperti ini gitu cara menjalankannya. Ini saya sedang berada di mana? Ada yang tahu? Nah, saya sedang berada di eh, local disk C. Kalau saya, jadi kita harus hafal apa? Eh, istilahnya itu sintak atau komempronnya itu harus hafal. Untuk menjalankan komputer itu kita setidaknya tahu lah. Nah, jadi kalau ditanya MS-DOS itu apa? Jawabannya adalah sistem operasi yang berbasis X line. Jadi dia cuman ada tulisan memanjang ke samping gitu ya. Gitu. Teks aja. Saya akan demokan, misalkan yang paling sederhana, misalkan
Ini kan dari local disk C ya. Sorry. Nah, saya mau pindah ke local disk D gitu kan. Kalau kita kan tinggal klik kan, oh ini buka folder, terus kalau mau ke folder local disk C tinggal klik dan seterusnya begitu kan. Kalau mau pindah ke local disk D dan seterusnya, terus bisa mundur, bisa maju, begitu kan? Ya, perhatikan saya kan ya. Nah, ini kan Iya, Sat. tampilan Windows kita kan seperti itu ya, atau enggak Mac juga sama. Zaman dulu tuh seperti ini, jadi teksnya begini. Misalkan kita mau masuk ke salah satu folder, misalkan file mengajar gitu ya. Nah, sorry. Jadi kalau mindah-mindahkan itu seperti ini. Jadi apa namanya? CD file mengajar. Kalau kita kan tinggal tinggal klik aja kan. Oh, kita sedang ada di folder mengajar. Kalau zaman dulu tuh nggak gitu. Bahkan kita mau coba bikin apa namanya? Folder, make directory misalkan gitu ya. Nah, ini saya mencontohkan bikin folder. Nah, di sini ada folder baru. Nah, nih style. Kelihatan nggak? Kalau misalkan dicek di sini juga ada anak style. Saya mau biar nggak bingung, kita masuk ke folder anak style misalkan. Nah, misalkan kita mau bikin file apa namanya? File namaku ini gitu ya. Simpan filenya testing gitu ya. .txt. Saya ulangi. Oke, saya ulangi ya. Saya mau bikin file ini apa? Namaku ini gitu ya. Nah, itu kayak bikin teks gitu loh. Namaku Fahmi. Isi foldernya itu ini. Kalau dulu tuh harus begitu. Di sini kebayang nggak? Oh, SMS itu seperti apa? Nah, misalkan kita masuk, ada dulu beberapa fitur sih kayak misalkan i nano. Jadi teksnya itu seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau mau ngetik-ngetik itu atau bikin program atau bikin apapun ya, dulu lewat sini gitu ya. Kurang lebih begitulah. Saya dari Malang. Nah, kalau dilihat
Perubahannya kan ada di sini. Nah, seperti ini. Gak usah bingung, ini cuma contoh aja. Jadi balik lagi ke materi. Jadi kalau ditanya MS-DOS itu seperti apa ya? MS-DOS itu adalah operating system yang berbasis teks gitu ya. Nah, dan juga dia itu cuman satu tugas aja atau single tasking. Kayak tadi misalkan eh ini ya, instruksinya itu cuma satu, bikin folder ya bikin folder aja gitu. Kan kalau sekarang zaman kita itu eh kalau komputer itu kan bisa sambil buka MS Word, sambil dengerin murotal, sambil ngapa-ngapain gitu kan di komputer yang sama kan masih bisa. Itu artinya apa? Itu istilahnya adalah multi multitasking ya, begitu. Nah, kalau kita itu adalah single user multitasking ya kayak HP kita itu kan kenapa RAM-nya yang apa kalau RAM itu besar itu kan kita bisa multitasking gitu ya. Dalam satu waktu itu HP kita itu bisa buka beberapa aplikasi atau aplikasi itu berjalan di waktu yang bersamaan. Itu namanya multitasking. Nah, begitu. Nah, ini pembagian-pembagian aja sih sebetulnya. Nah, kalau misalkan Linux eh multi user multitasking itu biasanya server ya. Kalau kalian apa namanya? Punya Canva kan atau punya Google Drive kan kalian? Halo? Punya Punya. Ustaz. Nah, Google Drive itu kan bisa berbagi bersama kan? Atau misalkan Google Doc gitu kan? Google Doc. Google Doc itu kan bisa kontribusi bersama kan? Jadi kalau saya undang gitu, kalian bisa apa namanya? Bisa mengedit juga gitu kan. Kalau misalkan nah nih di tombol sebelah sini ada bagikan. Nah, ini kan artinya multi user gitu yang menggunakan lebih dari satu orang. Saya bagikan ke kalian, nanti kalian juga bisa mengedit yang ada di file ini. Nah, ini sebetulnya ini sebetulnya komputer gitu, komputernya Google gitu. Ada yang tahu server Google? Ada yang pernah nonton server Google? Nonton sih. Pernah lihat nggak di internet? Belum, Ustaz. Belum. Kalau kalian pernah nonton film atau hacker-hacker itu, yang ada adegan di mana orang itu pengen membobol apa namanya sistem mengendap-endap ke sebuah ruangan yang isinya itu seperti kulkas gitu, gitu. Nah, hang ya. Ya, intinya begitulah ya. Jadi kalau balik lagi ya, jadi ini saya menjelaskan sistem operasi yang multi user multitasking. Biasanya itu server ya. Server itu apa, Ustaz? Server itu komputer yang raksasa. Saya bilang raksasa itu yang memang ukurannya besar, seukuran mall gitu. Bahkan seperti ya kalau pernah lihat mall terbesar di Indo itu mungkin lebih besar servernya Google gitu ya. Jadi gedung lah, gedung isinya itu komputer semua gitu. Isinya apa? Isinya ya file-file kalian. Kalau kalian punya Google Drive, itu kemudian kalian tertaut atau kalian punya email lah, itu simpen datanya di mana? Ya di Amerika sana gitu. Sebenarnya kita itu nggak berdaulat secara data. Hidayatullah masih simpannya data-datanya di Google. Google milik siapa? Milik Amerika. Termasuk kita menggunakan Google Meet ini kan. Ini kan bisa berjalan itu karena apa? Ya karena ada
sistem operasi begitu kan. Nah, sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum berlanjut? Loh, ada yang baru gabung. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang itu yang paling banyak orang gunakan ya ini ya, single user multitasking ya, sama multi user multitasking. Yang ini saya jarang sih, saya jarang tahu. Apalagi yang ini, single user single tasking itu saya pikir udah nggak zamannya gitu. Biasanya komputer-komputer yang speknya sangat rendah. Mungkin RAM-nya cuma berapa MB gitu ya. Berikut eh, berdasarkan komponen. Ini nggak usah dibahas kali ya. Bisa dibahas ini. Nah, ini berdasarkan sudut pandang fungsi dan tujuan. Nah, bingung tadi sebetulnya. Saya izin ngecas dulu. Saya kuliah jangan ditinggal ya. Siap, Ustaz. Aman. Jadi berlanjut ya. Jadi sistem operasi berdasarkan fungsi dan tujuan. Tadi sudah saya singgung gitu ya. Nah, sebetulnya sistem operasi itu nggak cuma ditaruh di komputer ya. Kayak ini kelihatan ya. Jam tangan saya nggak kelihatan ya. Ini Kelihatan, Ustaz. ya Xiaomi. Nah, ini jam tangan itu bisa nyala, bisa tunjukkan jam, bisa rekam medis, bisa rekam jalan kita dan apa fungsi jantung dan segala macam. Itu bisa ngukur itu karena ada sistemnya di dalam. Jadi itu juga OS gitu. Cuman OS-nya ya untuk jam tangan gitu ya. Bisa ditaruh di HP kita nggak? Ya nggak bisa, beda beda sistem gitu, beda arsitektur device-nya gitu, beda device. Nah, contoh di sini navigasi pesawat. Nah, saya mau kasih contoh supaya kita bayangan kalian itu komputer atau OS itu nggak cuman laptop atau nggak cuman komputer yang kalian punya atau kalian lihat. Yang namanya device komputer itu bermacam-macam. Ada yang pernah lihat dashboardnya pesawat nggak? Belum, Ustaz. Oh, apa? Belum, Ustaz. Ini loh. Nah, yang ini. Lihat Ustaz di internet. Ya, Oh, itu. ya. Ini Oh, itu juga ada sistem operasinya begitu. Ada software yang terinstall di situ begitu. Kan nggak kebayang kalau itu dipasangin Windows gitu ya, lagi terbang tiba-tiba minta update gitu kan, wah kacau. Kan nggak kacau. mungkin. Jadi beda fungsi gitu kan. Jadi kalau mobil-mobil sekarang itu kan dashboardnya udah beda ya. Dashboard mobil wuling listrik itu mobilnya kan sudah, oh sorry, bukan wuling yang terbaru. Banyak kan sekarang bentuknya seperti ini kan, dashboard mobil gitu kan. Digital dia sudah tidak lagi pakai apa jarum. Nah, itu bisa berfungsi karena apa ya? Karena ada sistem operasinya begitu. Karena ada software yang terinstall di sana. Ya, mereka menyesuaikan gitu. Jadi kalau kita mau buat sistem operasi bisa dong, ya bisa gitu, tergantung fungsinya gitu. Gitu. Ya, sampai sini paham ya. Termasuk alat-alat medis ya, alat-alat medis. Alat medis itu yang pakai sistem operasi apa aja? Ada yang tahu?
CT scan, ada yang tahu CT scan? Atau yang ini kan ada wanita ya, atau nanti kalian kan punya istri lah ya. Nanti itu kalau misalkan hamil gitu kan, eh, SG ya. Ya Ustaz. Nah, ini kan bisa berfungsi itu karena apa? Ya karena ada sistem operasinya. Sistem operasinya apakah pakai Windows? Tapi ya enggak lah ya, mereka ada sendiri begitu. Jadi bayangan kalian itu yang namanya komputer itu sebetulnya tidak seperti laptop ya. Jadi semua device, semua alat elektronik yang punya memori, yang punya penyimpanan, yang bisa ada fungsinya, itu sebetulnya bisa dibilang eh, komputer gitu ya. Cuman tapi orang sepakat itu komputer itu yang ada layar, ada mouse, ada keyboard. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Termasuk ATM. Mesin ATM itu kan ada OS-nya juga kan? Ada yang pernah bikin web nggak? Belum Ustaz. Bikin web belum pernah ada ya? Satupun orang di sini nggak ada? Jadi gini, Belum, Ustaz. belum ya? Nah, misalkan kalian di tempat tugas gitu ya, suruh bikin web gitu ya. Ya. Nah, biar kalian ada bayangan sedikit. Apa sih yang terjadi ketika kita memerintahkan orang itu untuk bikin web? Misalkan si Manan gitu ya. Ustadz Manan ini menyuruh orang untuk bikin web. Nah, si orang ini saya kasih nama misalkan si Budi gitu ya. Nah, si Budi ini eh karena disuruh Ustadz Manan untuk bikin web gitu ya. Nah, dia itu harus sewa domain. Domain itu kayak www.google.com, www.youtube.com. Nah, itu namanya domain. Nah, sewa domain. Yang kedua, sewa hosting atau server. Nah, ini kan di layar saya itu menggambarkan server ya. Server itu apa Ustadz? Ya server itu komputer yang isinya tuh isinya itu memori-memori yang memang disediakan untuk disewakan gitu. Disewakan secara virtual. Nah, si Budi ini tuh beli hosting. Nah, beli hosting. Misalkan beli hosting di sini gitu ya. Ini ceritanya hosting gitu ya. Nah, si Budi itu sewa satu rak gitu. Ini rak itu isinya komputer semua gitu ya. Bayangkan CPU komputer itu. Nah, ini jejer kayak gini gitu. Nah, si Budi itu kan tadi disuruh bikin web gitu kan. Nah, si Budi itu harus sewa satu komputer ini gitu. Berapa giga gitu. Di komputer ini kan isinya memori ya. Jadi disewa untuk bikin web. Si Budi menyewa misalkan 60 giga gitu ya. Nah, 60 giganya ini itu kosongan gitu. Kosong. Nah, mau diinstal apa? Terserah ya Budi. Budi install Windows atau install Linux gitu ya. Nanti diisi web gitu. Jadi gambarannya begitu. Masih bingung ya? Paham ya? Saya sebetulnya open sih nanti kalau misalkan start saya masih bingung penjelasan antum. Ya silakan di WA tanya-tanya monggo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan supaya ada diskusi hidup nih, supaya hidup diskusinya. Kalian SMA ada lab komputer nggak dulu? Enggak Ada, ada. Ustaz. Kita Ada. lulusan corona. Enggak, Ustaz.
Nggak ada. Ada Ustaz, ada. Susah juga ya. Lulusan corona. Angkatan corona. Baru ini belajar Ustaz. Bengkulu ada Ustaz, bukan lulusan corona, memang ada. Ada. Ya, Di lab kalian itu, sudah ini. di lab kalian itu komputernya diinstal apa? Ada Ustaz. Diinstal apa? FF katanya Ustaz. FF. Nah, FF itu bukan PS, FF itu game. Aduh. Ya, kebanyakan kalau Indonesia itu pakai Windows. Iya, Windows Ustaz. Jarang ada yang pakai Yes, yes. Mac gitu ya. Pakai Apple itu nggak, kayaknya hampir nggak ada. Nah, kalau pakai Linux, pernah dengar Linux nggak? Laptop Ustaz. Pernah Ustaz. Jadi Linux itu gini, Mas. Linux itu seperti Windows di Apple juga, tapi tampilannya beda. Tampilannya beda, cara menggunakannya beda, begitu. Ya, secara tampilan mirip-mirip lah. Kan, kalau misalkan tadi saya bilang, apakah komputer kita bisa diinstal Linux selain Windows? Bisa. Bahkan lebih ringan pakai Linux gitu. Cuman masalahnya kalau kalian ada yang suka main game gitu ya, nggak bisa aplikasi-aplikasi yang normal yang kalian gunakan itu diinstal di Linux. Kenapa? Ya karena memang sistemnya beda. Gitu. Kayak misalkan saya dulu pengguna Linux ya. Jadi misalkan saya mau main Dota gitu ya, nggak bisa serta-merta install Dota di komputer. Dia harus pakai cara tersendiri untuk bisa main gitu ya. Lanjut ya. Jadi kalau sekarang itu lebih canggih lagi. Jadi sekarang itu kan komputer yang lagi viral gitu. Ada yang tahu Apple Vision Pro? Tahu Ustaz, banyak sekali. Pernah dengar Ustaz. Nah, Iya, pernah. Dibuatnya kayak orang gila Ustaz. ini tampilannya tidak seperti kita, maksudnya OS-nya juga berbeda dengan Windows gitu, beda lagi gitu. Jadi semakin ke sini itu semakin berbeda. Jadi kalau ini OS berdasarkan tampilan gitu ya. Command line itu ya seperti yang tadi saya demokan, jadi berbasis teks gitu. Nah, kalau GUI ini yang kayak kita pakai hari ini, kita pakai HP kamu, itu HP kamu, laptop saya. Nah, itu berbasis seperti itu. Nah, tapi di sini ada yang menarik. Ada yang tahu Natural Language Interface? Belum Ustaz. Sebetulnya HP kalian itu sudah ada NLI-nya. Kayak misalkan instruksi, "Hai Google, kasih tahu saya makanan favorit di daerah saya." Nanti dia kasih rekomendasi. Oh, ada Ustaz. Itu sebetulnya OS yang sudah ada bahasa alami manusia. Jadi ada komputer-komputer tertentu itu tidak ada bentuk layarnya, nggak ada, tapi hanya suara. Gitu. Biasanya orang-orang Barat itu, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, kalau misalkan di rumahnya dipasangin komputer device seperti itu, misalkan ya ada beberapa adegan film itu yang saya perhatikan. Misalkan ada orang pulang dari kerja gitu ya, dia datang kemudian, "Halo, kasih tahu saya hari ini ada inbox email apa saja, tolong bacakan." Dia tidak menyentuh komputer, dia hanya bersuara seakan-akan ngobrol gitu. Lalu nanti si komputernya itu otomatis menjawab, "Oh, kamu ada email masuk 3. Ini,
Jadi komputernya itu tidak berbasis gambar atau berbasis yang bisa disentuh, hanya suara. Paham ya? Paham, Ustaz. Sikit-sikit. Ada tuh Google Siri ya namanya. Ya, kalau nggak salah itu bulat ya. Nah, seperti ini. Ya, ya, ya. Ini, nih. Kelihatan nggak ini? Nah, ini. Jadi, komputernya itu tidak seperti komputer yang kebanyakan ya. Komputernya seperti device-nya atau alat elektroniknya itu seperti ini. Cara menggunakannya ya dengan natural language, atau kalau di sini tuh bahasanya NLI ya. NLI. Jadi menggunakan bahasa alami. Jadi hanya berbicara berbasis suara. Nah, kalau yang lagi viral itu virtual reality interface yang kayak tadi saya kasih lihat itu ya, Apple Vision Pro itu. Tapi saya cek harganya cukup mahal gitu. 68 juta, 70 juta lah sama pajaknya. Masya Allah. Ya mending lagi gitu. Nah, ini fungsinya banyak. Salah satunya kalau teman-teman kedokteran ya, kalau teman-teman kedokteran itu sangat berguna. Jadi dia praktikum, misalkan ya praktikum bedah mayat, dia tidak perlu langsung ke mayatnya gitu. Jadi dia cukup praktikum awalnya pakai virtual reality gitu. Jadi dia demonstrasi atau praktikum bedah mayatnya itu pakai virtual reality. Jadi lebih murah. Harus ada mayatnya dulu di bedah-bedah. Nanti kalau udah ahli baru pakai mayat. Jadi salah satu kegunaannya seperti itu. Ini ntar lagi mati ya. Saya pikir saya percepat ya. Nanti kalau udah mati kita sudahi saja. Nah, ini terakhir ya. Jadi OS yang terkenal itu ada banyak ya sebetulnya. Mungkin yang sangat terkenal itu Windows, ada macOS sama Android. Nah, kalau nama-namanya mungkin kalian taunya hanya itu aja. Sebenarnya banyak sekali. Kalau mau cari tahu di internet ada namanya DistroWatch. Nah, nih. Kalian cek aja di situ, itu ada ratusan eh, sistem operasi yang bisa kalian cari tahu, bahkan bisa ada info downloadnya dengan kalian pakai. Ada ratusan sebetulnya ya. Ini kalau Linux itu course ya, jadi bisa kalian ambil secara free, bahkan bisa kalian klaim gitu. Ada pertanyaan? Bentar, kalian facecam dulu dong, saya mau screenshot. Oke, bentar. Ayo on cam, on cam, on cam. On cam. Saya screenshot buat laporan saya. Nah, supaya kalian juga masuk ini. Wah, baru masuk ini. Biar saya bisa masukkan ke mana? YouTube. YouTube. Baru masuk ya? Enggak, kok dari kemarin, Sir. Diki pulang, Diki. Cukup. Diki pulang dipanggil Ustad. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita sudahi. Udah bahasa. Tugasnya nggak ada. Tugasnya nggak ada, tapi kerjakan tugas yang kemarin ya. Saya minta untuk mengerjakan ya. Seperti temanmu ini loh, temanmu rajin. Masya Allah. Kayak gini aja sudah sangat cukup ini. Nanti dikirim ke saya, nanti saya minta ya. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang hadir di sini ada 20 orang.
Baik, terima kasih. Kita sudahi dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada waktu sisa, kerjakan tugasnya ya Mas. Teman-teman semuanya kirimkan Baik, tugas Ustaz. hari ini.